Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espirada, NIM C0D01951, Prodi D3 Perpajakan, kelas F dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tugas pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan dengan materi PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Tidak Tetap dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Triswiyanti. Langsung saja di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian pajak penghasilan atau PPh Pasal 21. Pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Jadi di sini objek yang dipotong adalah penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain. Nah, siapa yang dipotong adalah penerima penghasilan. Dan siapa yang memotong? Yang memotongnya ialah pemberi kerja atau pemberi pekerjaan, bisa perorangan maupun badan usaha. Selanjutnya untuk dasar hukum PPh Pasal 21, tentunya Undang-Undang PPh, yaitu yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPh Pasal 21, yang pertama yaitu unsur pengurang penghasilan bruto. Unsur pengurang penghasilan bruto ada 3, yaitu biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah PTKP per tahunnya untuk pria atau wanita lajang. Untuk pria atau wanita lajang, PTKP per tahunnya yaitu 54 juta rupiah. Nah, jika pria atau wanita mempunyai tanggungan yaitu menambah 4.500.000 rupiah, sehingga PTKP-nya menjadi 58.500.000 rupiah untuk satu tanggungan. Maksimal tanggungan yaitu 3 orang. Setiap tanggungan yaitu menambah 4.500.000 rupiah. Untuk pria menikah, untuk K0-nya artinya wajib pajak diri orang pribadi ditambah dengan istri, artinya menjadi 58.500.000 rupiah. Apabila mempunyai anak atau tanggungan yaitu menjadi K1, yaitu tinggal menambah 4.500.000 rupiah dan begitu seterusnya sampai maksimal K3. Selanjutnya untuk tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta, dari 0 sampai dengan 50 juta tarif pajak yang dibebankan yaitu 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 15%. Dan apabila penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajak yang dibebankan adalah sebesar 25%. Dan yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta, tarif pajaknya yaitu 30%. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara menghitung PPh Pasal 21 atas gaji pegawai? Di sini sudah ada contoh kasus, yaitu Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji bruto yang didapatkan oleh Reto sebesar Rp5.750.000. Kemudian masuk ke pengurangannya. Yang pertama ada biaya jabatan, yaitu ditetapkan sebesar 5%. 5% dikali dengan
gaji bruto, yaitu sebesar Rp5.750.000, sehingga mendapatkan hasil Rp287.500. Yang kedua ada iuran pensiun, yaitu sebesar Rp200.000 yang dibayarkan oleh Resto, sehingga jumlah dari pengurangannya menjadi Rp487.500. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan, gaji bruto atau penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangannya tadi, yaitu sebesar Rp5.750.000 dikurangkan dengan Rp487.500, sehingga mendapatkan Rp5.262.500. Apabila disetahunkan, artinya penghasilan neto sebulan dikali 12, sehingga mendapatkan hasil Rp63.150.000. Selanjutnya, untuk mencari PTKP setahun, karena Resto wajib pajak menikah dan tidak mempunyai tanggungan, artinya untuk wajib pajak sendiri atau Resto ini K0. Untuk wajib pajak sendiri Rp54 juta, tambahan karena menikah Rp4.500.000, sehingga PTKP-nya Rp58.500.000. Untuk PKP setahun, yaitu dari penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP setahun, yaitu Rp63.150.000 dikurangkan dengan Rp58.500, sehingga mendapatkan PKP setahun yaitu Rp4.650.000. Kemudian untuk mencari tarif PPh pasal 21 terutang, yaitu karena PKP-nya di bawah 50 juta, artinya tarif yang dikenakan adalah hanya 5%. Jadi 5% dikali Rp4.650.000 mendapatkan Rp232.500. Jadi untuk mendapatkan PPh pasal 21 bulan Januari, yaitu dari PPh 21 terutang dibagi dengan 12, artinya mendapat Rp19.375.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pegawai tidak tetap dan aspek perpajakannya. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dan istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, ataupun upah borongan. Kemudian prinsip yang harus diperhatikan pada PPh pasal 21 pegawai tidak tetap adalah batas upah harian tidak dikenakan pajak atau PTKP-nya adalah sebesar Rp450.000. Yang kedua, jumlah akumulasi untuk membedakan PTKP sebenarnya adalah di atas Rp4.500.000. Nah, apabila jumlah upah dalam sebulan sebesar lebih dari 10,2 juta, maka perhitungannya akan berbeda. Langsung saja, selanjutnya kita akan membahas contoh kasusnya. Di sini saya mengambil untuk contoh kasus upah borongan. Tony mengerjakan pemasangan dekorasi gedung dengan upah borongan sebesar Rp1.400.000. Pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu 2 hari. Tony berstatus belum menikah. Hitunglah PPh pasal 21 terutang dari Tony. Untuk penyelesaian kasus Tony, untuk mencari upah borongan sehari Rp1.400.000 dibagi 2, sehingga mendapatkan hasil Rp700.000. Upah sehari di atas Rp450.000, artinya upah borongan sehari dikurangkan dengan PTKP, yaitu sebesar Rp450.000, sehingga mendapatkan hasil Rp250.000. Upah borongan terutang pajak 2 dikali Rp250.000, karena waktu pekerjaan Tony yaitu 2 hari. 2 dikali Rp250.000 mendapatkan hasil Rp500.000. Untuk tarifnya yaitu sebesar 5%. Dan hanya 5% dikali Rp500.000 sama dengan Rp25.000. Artinya pajak terutang Tony yaitu sebesar Rp25.000. Mungkin hanya itulah penjelasan dari saya.
Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.